Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang translation, yaitu how to translate literary works ya. Jadi bagaimana cara kita menerjemahkan artikel ataupun esai ya. Tapi nanti ini akan dibungkus dengan yang temanya literary works ya, menerjemah karya-karya sastra. Jadi sebenarnya konsepnya hampir sama dengan esai ataupun misalnya dengan artikel ya. Oke. Kita langsung masuk pada topik pelajaran kita. Jadi ada beberapa cara ya bagaimana untuk menerjemahkan literary works ini atau sebuah karya itu ya. Nah, jadi yang pertama itu become an avid and intimate reader in each of your languages. Translating creative work requires the ability to read between lines. You have to love reading in the genre they are translating and be both intimate with the writer and nuance of language, culture, thought, and message. Oke. Apa sih artinya? Bagaimana cara kita menerjemahkan sebuah karya itu? Yang pertama itu tipsnya adalah become an avid intimate reader. Jadi memang kita menjadi orang yang pembaca yang memang sangat cinta ya. Sangat menyukai in each of your languages, dari setiap bahasa yang ada. Nah, jadi ketika kita memang berniat untuk menerjemahkan sebuah karya itu, maka kita harus mencintai setiap bahasanya itu. Contoh misalnya ketika kita menerjemahkan nanti jurnal kah, maka rekan-rekan semuanya harus mengetahui yang jurnal itu apa. Ketika kita harus menulis tentang esai gitu, argumentatif esai, naratif esai, kita harus tahu apa itu yang naratif, kita harus tahu apa itu yang argumentatif seperti itu. Jadi dengan mengenal tipe-tipenya, maka kita akan dapat mencintai seperti itu ya. Jadi kita harus masuk ke dalam teksnya itu. Translating creative work requires the ability to read between the lines. Jadi kita memang harus mampu membaca lines, baris per baris. Memang kita sukai sekali ya, kita cintai dia. Jadi kata-kata per kalimat, frase gitu ya. Nanti juga konteks clues-nya ya. You have to love reading in the genre you're translating. Jadi kita memang harus mencintai genre yang kita terjemahkan itu. Nah, kita tuh genrenya apa? Apakah misalnya nanti kita memang fokus pada bidang ekonomi kah, sejarah kah gitu ya, atau novel kah, atau cerpen kah? Nah, kita mau harus fokus pada bidang sana. And be both intimate with the writer and nuance language, culture, and thought and message. Dan kita juga harus mengetahui siapa penulisnya dan suatu ruang lingkup budaya, bahasa, pemikiran, dan pesan yang ditulis oleh penulisnya itu di dalam buku atau hasil karya mereka itu sendiri. Oke, jadi ketika kita ingin menerjemahkan suatu karya, maka intinya yang pertama adalah kita harus menjadi pembaca yang memang sangat loyal di sana, dan kita harus memahami siapa penulis, apa budaya yang disampaikannya ya di dalam pemikiran dan pesan yang dia tuliskan dalam sebuah hasil karyanya itu. Yang kedua apa? Master your writing skill in your mother tongue. Kuasailah keahlian menulis kita itu dalam bahasa ibu kita. Most literary translator with very few exceptions translate exclusive into their mother tongue, the language within the best they express themselves and most at home. To translate a book, you have to write the book. To translate a play, you need to know how to write the play. The only way you can do this is write as much as possible in your language and continuously hone that skill. Most published translators are also published writer. Nih. Artinya apa? Jika kita memang ingin tahu bagaimana cara menerjemahkan buku, menerjemahkan sebuah karya sastra, menerjemahkan sebuah esai ataupun jurnal, maka kita harus terjun ke dalam bidang yang ingin kita terjemahkan itu. Nah, di sini katanya kuasailah
kalian menulis itu dengan bahasa ibu kita sendiri. Artinya kita sebagai penerjemah, kita harus bisa menghasilkan karya dari bahasa ibu kita sendiri dulu. Ketika bahasa ibu kita misalnya bahasa Indonesia gitu ya, atau bahasa Minang kah, atau bahasa Inggris kah, paling tidak kita sudah harus bisa menghasilkan karya di sana. Jadi ketika nanti kita menerjemahkan sebuah buku atau karya, kita sudah dapat sense-nya, kita sudah pernah pengalaman di sana, gitu ya. Jadi dengan pernahnya kita menerjemahkan buku, menerjemahkan jurnal, atau misalnya kita menerjemahkan sebuah drama, kita juga dapat sense-nya itu. Jadi sense-nya itu yang membantu kita dalam proses penerjemahan. Ya, seperti bilang dalam teks ini, to translate a book you have to write a book. To translate a play you need to know how to write a play. Artinya apa di sini? Ketika kamu ingin menerjemahkan buku, maka kamu juga harus menulis buku. Artinya apa? Kita memang harus terjun kepada bidang yang kita tekuni. Jangan kita berpikir bahwasanya ketika kita menerjemah buku sama aja dengan menerjemah drama, itu beda dia. Jadi memang harus mendapatkan sense-nya itu. Itulah sebut dia dengan guru itu adalah pengalaman, itu adalah guru ya. Jadi kita belajar dengan pengalaman kita itu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pengalaman dalam menerjemah buku, maka tulislah buku terlebih dahulu. Ketika kita ingin mendapatkan pengalaman menerjemah novel, tulislah novel. Nah, itu yang disampaikannya ya. Bagaimana cara mulainya? Mulailah dengan menulis dari bahasa ibu kita. Gitu ya. Selanjutnya, get an education. Academic institutions worldwide are one of the strongest sources and supported literary academic translation. Consider getting at least 1 degree in comparative literature, linguistic languages, or translation. You give a head start. Literary translation specifically is often offered through creative writing program. Receiving academic training will also give you access to literary lectures, mentorship with professors who translate, and libraries with well-established and worldly collections. Artinya apa pada poin ini? Ketika kita ingin menerjemah suatu karya, maka yang diperlukan adalah suatu keahlian yang dibutuhkan melalui pendidikan, gitu ya. Raihlah ilmu ya. Tidak mungkin ketika kita menerjemah kita hanya tamatan yang bukan dari terjemahan ya. Artinya apa? Tidak mungkin kita hanya memiliki kemampuan dasar terus ujuk-ujuk ataupun langsung saja kita pintar. Nah, mungkin seperti itu. Kita harus bisa untuk mendapatkan suatu penerjemahan yang baik, kita harus melalui pendidikan. Paling tidak kita training ataupun workshop untuk meningkatkan kemampuan kita. Ya. Mungkin kita tidak semua harus tamatan dari misalnya bahasa Inggris, harus tamatan dari linguistik. Tapi paling tidak kita harus mendapatkan pelatihannya. Kita harus mendapatkan sertifikasi bahwasanya kita mampu untuk menerjemah. Karena tidak mungkin seseorang yang belum pernah berpengalaman terus langsung menerjemah, maka dapat dipastikan pekerjaan itu tidak akan selesai dengan baik. Sama dengan orang yang ingin belajar sepeda motor. Ketika dia belum pengalaman, tentu dia harus latihan dulu ya. Diberikan pelatihan, harus tahu nomor rambu seperti itu ya. Kalau dia tidak tahu, tidak mungkin dia bisa akan menggunakan sepeda motor dengan baik. Kalau tidak tahu dia teori mana yang gas, mana yang kopling, mana yang rem ya. Kalau itu tidak tahu, tentu dia tidak akan bisa membawa sepeda motor seperti itu. Nah, sama juga dengan translation seperti itu. Nah, mungkin kita kalau bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, misalnya memang fokus di bidang translation, itu lebih baik lagi. Tapi toh kalau seandainya penerjemah kita misalnya hanya mendapatkan pelatihan, mendapatkan misalnya workshop, itu tidak masalah.
selagi memang kita selalu mengupgrade diri kita tentang translation itu sendiri. Jadi pendidikan dalam bidang translation itu penting kalau kita memang serius untuk menjalani dunia translation ini. Selanjutnya, research the writer and work you are translating. Avatar is a piece of himself. In order to interpret what you are reading, you have to know everything about the person behind the words. Ask yourself when and where was the word written, where was the writer from, what surrounded the writer at the time the word was written, does the word draw references from other literary pieces, what has the writer written, and so forth. Pada poin ini, apa yang ingin dia sampaikan? Yang ingin disampaikan adalah ketika kita ingin menerjemahkan suatu karya, maka kita harus meneliti siapa penulisnya, apa-apa saja karyanya. Jadi dengan meneliti siapa penulis dan apa-apa saja karyanya, itu akan membantu kita sebagai seorang penerjemah untuk mengetahui pesan apa yang disampaikan. Kenapa hal ini penting untuk kita ketahui? Karena setiap orang menulis itu dia berdasarkan pengalamannya, berdasarkan potongan-potongan dari dirinya sendiri, berdasarkan kurun waktu kapan dia itu tinggal, kapan dia hidup, di mana dia bekerja, di mana dia merasakan kehidupannya sendiri. Jadi dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman atau mengetahui latar belakangnya, maka kita akan mudah mengetahui apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan dalam suatu karyanya itu sendiri. Oke? Jadi ketika kita sudah memahami siapa penulis dan apa saja karya-karya yang dimilikinya, maka kita akan dapat menulis dengan baik buku-buku ya. Kita akan dapat mengenali gaya bahasa yang coba dia sampaikan. Kita akan dapat mengetahui bagaimana dia merangkai kalimat. Kita akan dapat mengetahui pola mana yang sebenarnya dia gunakan. Apakah dia menggunakan pasif paling sering, apakah dia menggunakan aktif paling sering, apakah dia menggunakan modal, sopannya bagaimana. Tentu kita akan tahu dengan meneliti siapa dirinya dan karya-karya apa saja yang sudah dia miliki ya. Oke. Selanjutnya, know the risk behind what you are translating. Ini, the translation of particular word can cost both the writer and translator their life depending on the statement of the word. The translation of book has sparked revolution and wars. Know your audience. Ini penting. Ketika kita menerjemah buku jurnal gitu ya, ataupun artikel, apa yang kita terjemahkan itu nanti akan dibaca oleh orang lain ya. Mungkin orang tidak paham dengan apa yang buku sumber, maka orang akan mencari terjemahan. Hal yang paling berbahaya itu adalah ketika kita salah dalam menerjemahkan. Akibatnya apa? Orang gagal paham dengan apa yang disampaikan. Ketika orang gagal paham dengan apa yang disampaikan dalam terjemahan kita, bisa saja nanti akan begitu banyak muncul konflik. Mungkin gara-gara kita buku yang aslinya itu ditarik, bisa saja penulis bukunya itu atau karyanya itu akan ditangkap gara-gara cara kita menerjemahkan. Jadi ketika kita menerjemahkan itu, hati-hatilah ketika dalam bekerja. Pastikan apa yang kita tulis memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si penulis itu sendiri. Ya. Jadi know your audience, ketahuilah siapa audiens kita itu. Jadi kita menerjemah itu berdasarkan dari audiens kita, bagaimana tipe audiens kita itu. Ya. Jadi ketika kita menerjemah, pastikanlah sumber informasi itu akurat ya. Jangan sampai nanti kita bermasalah di dalamnya ya. Karena ketika kita menerjemah, maka terjemahan itu sudah menjadi tanggung jawab bagi kita, sudah bagian dari kewajiban, dan karena ada hak di sana yang akan kita dapatkan. Jadi risiko menerjemah itu sungguh berbahaya kalau kita tidak pandai-pandai dalam memahaminya ya. Selanjutnya, remember that no translation is perfect. Nih,
The minute you begin to render the first sentence, the original is already lost in translation. It is your job not to find and qualify but rather to reconstruct the original as thought it was written in the target language. Cultural concepts, shades of color, shades of meaning in one story and will be lost. Don't be afraid that, but instead of embrace it, you can always use footnote or endnotes if necessary. Nih, ketika kita menerjemah suatu karya, ingat katanya tidak ada satupun yang sempurna. Artinya apa? Kita bisa saja nanti akan merekonstruksi ulang ya. Mungkin saja akan ada nanti kesalahan-kesalahan yang akan terjadi ya. Tetapi cara yang terbaik adalah kita tetap waspada, kita tetap cek ya apa yang sudah kita terjemahkan ya. Jadi hati-hatilah dalam merekonstruksi kalimat-kalimat ataupun teks yang sudah kita buat ya. Jadi kalau seandainya katanya ada kata-kata yang tidak jelas, ada informasi yang tidak jelas, bisa kita gunakan nanti misalnya footnote, catatan kaki, ada endnote ya, catatan akhir. Bisa juga kita menggunakan istilah borrowing nanti, kata peminjaman, atau kita menggunakan istilah definition, atau kita gunakan misalnya dalam kurung. Ada begitu banyak cara jika kita menemukan kata-kata sulit ataupun istilah sulit yang untuk kita terjemahkan ya. Jadi walaupun terjemahan itu bersifat tidak ada yang sempurna, tetapi kita akan selalu mencoba meminimalisir resiko yang terjadi ketika dalam dunia terjemahan ya. Ingat, kita akan mempertahankan yang namanya meaning ya. Mungkin bentuknya berbeda tetapi meaningnya haruslah sama. Janganlah sampai nanti kita bentuknya kita rubah, rupanya artinya juga berubah gara-gara kita. Berarti yang salah itu adalah si penerjemah itu sendiri. Walaupun dalam penerjemahan itu tidak ada yang benar, yang ada itu adalah berterima dia. Jadi cara seseorang dalam menerjemah itu stylenya. Cara seorang itu mengungkapkan hasil terjemahan itu stylenya pula. Tidak bisa kita patenkan, tidak bisa kita samakan antara satu penerjemah dengan penerjemah yang lain, karena mereka itu memiliki gaya tersendiri dalam menerjemah. Tapi yang penting, satu hal yang pasti, bahwasanya arti dari suatu terjemahan haruslah sama. Oke? Selanjutnya, find a publisher nih. Jadi ketika kita sudah memiliki suatu karya gitu ya, memiliki suatu tulisan atau artikel, find a publisher, carilah seorang penerbit. Literary translation are large contracted publishing houses. Approach them, research them, provide writing translation sample and negotiate. Artinya apa? Kita sebagai seorang penerjemah, kita juga bisa melahirkan buku ya. Kita juga bisa melahirkan sebuah tulisan. Tidak ada masalah untuk itu. Oke, jadi ketika kita memiliki suatu karya, apakah misal novel, drama, jurnal sebagainya, itu tidak ada masalah. Itu malah akan memperkaya kita dari segi pengalaman. Jadi cobalah kita untuk mendekatkan diri kita dengan karya yang sudah kita buat dan cobalah untuk publikasi. Karena semakin banyak publikasi yang akan kita lahirkan, maka itu akan membuat diri kita semakin berpengalaman terhadap terjemahan ya. Selanjutnya, join professional translation organization. Whether you live in Canada, Chile, Cameroon, or China, there are professional organizations for translator as well as organization for literary translation. Joining an organization is important for your professionalism. It enables you to network. It opens your door to professional training opportunities and translation prizes. Artinya apa? Ketika kita memang terjun ke dunia translation ini, cobalah kita bergabung dengan suatu komunitas, bergabung kita dengan organisasi penerjemahan yang memang sudah terbaik di sana ya. Apa tujuannya? Untuk menambah karya pengalaman kita, jam terbang kita, menambah networking, kerjasama kita dengan mereka. Mana tahu dengan adanya suatu kerjasama yang baik, maka itu akan membuat cakrawala kita akan berubah.
akan menambah kerjasama kita, akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik dari kita, dan tentu saja akan dapat menghasilkan suatu harga penerjemahan yang terbaik ya. Nah, jadi pengalaman kita akan semakin bertambah. Silakan, ada begitu banyak lembaga penerjemahan yang ada di Indonesia ataupun luar negeri. Ada begitu banyak sekali. Tergantung dari kita bagaimana cara mengembangkan diri kita ya. Karena dengan adanya bergabung kita dengan suatu komunitas tersebut, maka itu akan langsung mengupgrade kemampuan kita. Dan yang terakhir adalah practice constantly. Prakteklah dengan konstan terus ya. Find for yourself a comfortable place and translate for at least 15 minutes a day. You can only get better by working hard and maintaining a regular schedule. After a while, you'll be amazed at how much work you have accumulated. Artinya apa di sini? Kita walaupun ada pekerjaan ataupun tidak ada pekerjaan, maka kita harus mengingat bahwasanya pekerjaan penerjemahan itu adalah suatu pekerjaan yang menyenangkan. Ya. Cobalah kita menerjemah paling tidak 15 menit per hari ya. You can only get better by working hard and maintaining regular schedule. Keahlian kita nanti, kemampuan kita akan terus berkembang dengan cara kerja keras seperti itu dan waktu yang rutin dalam melatih kemampuan kita. Nanti kita akan tahu ya betapa banyaknya kosakata, betapa hebatnya kita dalam menerjemah ya, atau betapa tingginya kemampuan kita. Jadi sering-seringlah latihan. Tidak mungkin kita menjadi seorang penerjemah tanpa latihan, tidak mungkin ya. Sama dengan petinju ya, dia harus latihan olahraga, latihan bagaimana cara memukul, bagaimana cara melangsingkan dirinya, mengurangi berat gitu ya. Dia harus tahu untuk itu, karena kalau dia tidak tahu bagaimana cara melatih dirinya, maka dia akan kalah. Sama juga dengan translation seperti ini. Kita harus tahu di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan kita, itu kita akan mendapatkan kemampuan yang terbaik dalam proses penerjemahan. Kira seperti itu ya. Jadi cobalah untuk melatih diri kita, walaupun ada pekerjaan atau tidak, cobalah paling tidak 15 menit satu hari. Silakan random saja, acak saja teksnya, mana yang kita suka, mana yang dapat. Semoga dengan adanya latihan itu, kita akan membuat diri kita akan semakin lebih baik dalam proses penerjemahan. Oke, kira-kira itulah trik-trik bagaimana cara menerjemah suatu artikel, buku, jurnal, sebagainya. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat memahami dengan baik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.